Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Merlinda Kurniawati, CGP Angkatan 11, Kabupaten Sukoharjo, dari SMA Muhammadiyah 1 Sukoharjo. Perkenalkan rekan saya. Nama saya Widya Ikawati Putri, JGP Angkatan 11 dari Kabupaten Sukoharjo. Saya dari SMP Negeri 1 Sukoharjo. Perkenalkan, saya Dwi Mariani, JGP Angkatan 11 Kabupaten Sukoharjo dari SMP Negeri 1 Sukoharjo. Kami sudah melaksanakan demonstrasi kontekstual 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Widya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, baik. Baik Bu Widya, pada hari ini Ibu akan melaksanakan praktek coaching ya bersama Bu Dwi. Cik Bu, ya. Baik Bu Widya, nanti antara Ibu dan Bu Dwi akan saya nilai dengan lembar rubrik penilaian seperti apakah Bu Widya sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian apakah sudah memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Bu Dwi. Kemudian nanti saya akan mendengarkan jawaban atau respon dari Bu Dwi apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan. Dan jangan lupa ya Bu, harus disesuaikan dengan prinsip coaching. Oke, siap Bu. Nanti akan saya laksanakan sesuai dengan rubrik penilaian yang sudah Ibu berikan. Oke. Ya baik, sebelum proses observasi ini dilaksanakan, bolehkah saya bertanya kepada Bu Widya? Ya Bu, monggo. Nah, menurut Bu Widya, kompetensi apa saja yang harus dikembangkan dalam coaching, Bu? Oh iya. Kalau yang dari pemahaman saya, kompetensi inti coaching itu ada 3 Bu. Yeah. Yang pertama itu adalah kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, baik Bu Widya. Dari ketiga kompetensi itu, mana yang paling spesifik yang akan Ibu kembangkan? Yang nanti spesifik ingin saya kembangkan itu adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Karena saya akan lebih menggali coach dalam menemukan solusi yang lebih baik. Ya, baik Bu Widya. Kemudian harapan dari coaching hari ini nanti apa Bu? Ya, harapannya itu Bu, nanti si coachingnya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan dan mempunyai rencana untuk menyelesaikan permasalahannya Bu. Baik Bu Widya. Sekarang silahkan Ibu mempraktekkan coaching dengan Bu Dwi. Oh ya, nanti setelah Ibu selesai coaching, kita bisa bertemu lagi, ngobrol lagi. Ibu nggih? Ibu siap. Nggih. Monggo. Oke. Terus ini. Ya. Assalamualaikum Bu Dwi, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Iya. Alhamdulillah saya juga ikut senang mendengarnya. Bu Dwi, kalau boleh saya tanya, maaf ya, saya kok hari ini mengamati jenengan kok agak tidak seceria biasanya Bu. Apa Bu Dwi sedang ada masalah? Iya Bu, akhir-akhir ini saya merasa kesulitan dalam mengelola kelas ya. Beberapa siswa itu tampaknya kurang paham dengan materi saya. Kemudian ada beberapa anak itu juga tidak termotivasi gitu loh, termotivasi di dalam kelas, terutama pada saat saya mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Bu. Jadi kira-kira apa yang bisa saya bantu Bu untuk mengatasi ketidaknyamanan itu, dan kira-kira
Apa yang bisa Ibu harapkan dari hasil ngobrolnya kita hari ini, Bu? Saya berharap dari obrolan ini nanti saya mendapat masukan atau pengalaman dari atau saran dari panjenengan bagaimana saya bisa lebih efektif lagi dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, Bu. Soalnya memang butuh pengalaman yang luar biasa untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini. Jadi kelas nanti menjadi kelas yang kondusif, anak-anak termotivasi, kemudian anak-anak lebih mudah untuk memahami materi gitu, Bu. Oh, nggih. Berarti tantangannya banyak sekali ya, Bu, ya. Sangat Bisa dikatakan banyak, seperti nggih. itu, nggih. Kira-kira nanti setelah kita ngobrol masih ada hal lain lagi nggak, Bu, yang pengen Ibu harapkan dari pembicaraan kita? Saya inginnya itu saya terus belajar. Saya ingin terus belajar supaya memotivasi diri saya sendiri, supaya tidak patah semangat karena menerapkan pembelajaran diferensiasi kok ternyata ada tantangan-tantangan. Jadi ya jangan sampai itu menjadi bagi saya terus nggak usah menggunakan gitu, jangan sampai itu. Jadi saya ingin menghadapi tantangan ini dengan semangat. Saya memahami apa yang Ibu rasakan. Maaf ya, Bu, kalau boleh tahu kira-kira penyebabnya apa ya, Bu? Ibu siswanya itu tidak memahami pelajaran yang Ibu sampaikan. Apa mungkin proses belajarnya Ibu bagaimana, proses mengajarnya, apa Ibu dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik, ataukah media pembelajaran yang dipakai pada saat pembelajaran itu masih kurang menarik, Bu? Mungkin penerapan pembelajaran berdiferensiasi itu membutuhkan persiapan yang luar biasa, Bu. Jadi misalkan saya harus mengetahui dulu kebutuhan masing-masing siswa itu apa. Jadi mungkin itu salah satu alasan anak-anak mungkin tidak semangat dalam pembelajaran itu. Jadi mungkin karena saya belum sepenuhnya memahami kebutuhan anak-anak, kemudian ada beberapa anak yang sangat lambat sekali, jadi memang akan mempengaruhi teman yang lainnya. Kemudian perbedaan-perbedaan yang ini ternyata membuat saya kewalahan gitu, karena perbedaan yang sangat, ada yang cepat banget dan ada yang lambat banget gitu, Bu. Jadi inti masalahnya itu dari pemahaman siswanya, karena ada yang lebih cepat, ada yang agak lambat ya, Bu. Kira-kira kalau menurut Bu Dwi, faktor apa sih, Bu, yang mendominasi mereka kok bisa seperti itu? Saya rasa karena tingkat pemahaman anak itu kan berbeda-beda, apalagi pelajaran matematika, tahu sendiri itu pelajaran yang bagi anak itu kan terasa sulit bagi anak yang benar-benar memang kepemahaman matematikanya kurang juga akan sangat lambat sekali gitu. Selain itu mungkin saya sendiri masih kurang teknik dalam menguasai teknik pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa. Mungkin saya belum menguasai secara tepat bagaimana menerapkannya untuk berbagai tipe atau berbagai kebutuhan siswa itu. Sekarang kalau Ibu sudah memahami kira-kira faktor yang menghambat adalah seperti itu, kira-kira seberapa besar harapan Bu Dwi untuk anak tersebut menerima pembelajaran dengan metode berdiferensiasi tersebut? Saya berharap anak-anak akan lebih mudah memahami materi, Bu. Yang pertama bukan memahami materi sebenarnya utama itu, tetapi anak-anak merasa nyaman dulu dalam pembelajaran berdiferensiasi, di mana kebutuhan anak-anak yang berbeda-beda itu tercukupi dulu. Otomatis kalau anak-anak nyaman, kebutuhan dasarnya dipenuhi, kebutuhan masing-masing anak itu dipenuhi, otomatis anak-anak kan lebih mudah untuk memahaminya. Oh iya, jadi Bu Dwi. Sekarang Bu Dwi sudah bisa menilai bagaimana besarnya seberapa harapannya. Terus sekarang langkah-langkah apa yang Ibu ingin terapkan atau ingin jalankan supaya harapannya itu terwujudlah setidaknya? Mungkin saya lebih banyak nanti memvariasikan pembelajaran berdiferensiasi, Bu. Sebenarnya pembelajaran berdiferensiasi itu kan bisa dari kesiapan belajar, bisa dari profil belajar. Kalau yang selama ini saya terapkan itu kan baru pada kesiapan belajar. Mungkin besok saya bisa memberi variasi pembelajaran diferensiasi lain dengan misalkan gaya belajarnya atau dengan yang lain gitu, Kemudian saya juga pastinya harus memberi lebih banyak waktu kepada siswa yang mungkin pemahamannya kurang cepat atau lambat, itu harus ada tambahan waktu lagi untuk memberi bantuan kepada mereka. Gitu.
Tadi setelah saya mencatat beberapa rencana Ibu, saya berpikir rencana Ibu itu sudah bagus sekali Bu. Kalau dilaksanakan benar-benar insya Allah nanti hasilnya sudah memuaskan ya. Terus sekarang kira-kira untuk siswa yang tadi Bu pemahamannya masih lemah ya, misalkan sudah diterapkan dan anaknya itu masih lemah, kira-kira pendampingan mandirinya bagaimana Bu yang akan diberikan? Saya berencana untuk memberi sesi tambahan ataupun tambahan khusus bagi siswa yang membutuhkan. Jadi misalkan memang siswa yang pemahamannya sangat lambat itu pendampingannya harus lebih ekstra, lebih banyak lagi daripada anak-anak yang pemahamannya lebih cepat. Bisa di jam waktu pembelajaran, bisa di luar jam pembelajaran. Atau mungkin nanti saya beri mereka itu dengan tutor sebaya. Jadi saya mungkin tidak kewalahan. Misalkan yang kelompok cepat bisa membantu teman-temannya yang kelompok pemahamannya rendah gitu. Oke, Bu. Sebuah rencana yang bagus sekali Bu Dwi. Ibu selalu bisa memberikan pendampingan atau bimbingan terus-menerus ya Bu nanti sampai mereka bisa. Kira-kira itu untuk pelaksanaan kapan nih Bu? Teknisnya tadi kan dengan teman tutor sebaya tadi. Kira-kira pelaksananya itu kapan? Secepatnya pasti minggu ini mungkin bisa dilaksanakan tutor sebaya tadi atau pendampingan khusus di luar jam pelajaran juga bisa. Saya selalu menyediakan waktu di luar jam pelajaran dengan anak-anak. Saya selalu, walaupun dari rumah pun saya tetap layani, misalkan dengan WA, dengan dari misalkan grup kelas gitu kan juga boleh sebenarnya gitu. Berarti fleksibel sekali untuk waktunya. Terus sekarang apa komitmen Bu Dwi terhadap menyelesaikan masalah ini untuk penerapan ke depannya? Saya berkomitmen untuk terus belajar Bu, karena memang penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini sangat membutuhkan persiapan yang luar biasa, pelaksanaan yang luar biasa juga, tenaga, waktu itu harus tetap dikerahkan untuk penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian saya akan lebih sabar mudah-mudahan sama anak-anak, dan pastinya saya tidak menyerah begitu saja dengan tantangan-tantangan tadi. Ya Bu, ya Allah, saya setuju banget dengan idenya Bu Dwi tadi. Dan langkah-langkah yang Ibu Dwi tadi ambil, insya Allah nanti sangat bisa membantu Bu Dwi dalam menyelesaikan masalah yang betul. Amin. Terus kira-kira kalau sudah seperti itu, pihak-pihak mana saja yang membantu Ibu untuk menjaga komitmen tersebut? Saya pastinya meminta bantuan teman-teman teman-teman rekan kerja di sekolah yang lebih berpengalaman dalam pembelajaran berdiferensiasi, terutama kita kan sekolah penggerak, ada guru inti di sekolah ini yang lebih paham tentang pembelajaran berdiferensiasi. Jadi mungkin saya minta bantuan beliau untuk membantu memotivasi saya, dan misalkan ada pengalaman mungkin saya meminta berbagi pengalaman dari beliau-beliau gitu. Terus kalau untuk ke wali muridnya Ibu ada komitmen nggak Bu kira-kira? Kalau ke wali murid mungkin beberapa siswa yang ada keterlambatan pemahaman tadi, mungkin saya biasanya mengabari atau bertanya ada apa pemahaman yang lambat ini, apakah juga dipantau oleh orang tua atau tidak gitu. Jadi tetaplah kita bagi anak-anak yang pemahamannya lambat, orang tua itu wajib tahu dan wajib membantu kita juga gitu saling berkolaborasi. Jelas Bu itu Bu. Sekarang kira-kira untuk rencana tindak lanjutnya untuk Ibu gimana Bu? Untuk kedepannya saya selalu akan memonitor anak setiap pembelajaran, pastinya dengan asesmen formatif. Kemudian dengan refleksi umpan balik dari anak-anak, apakah metode yang saya terapkan itu bisa dipahami oleh anak, bisa dikerjakan oleh anak, apakah anak nyaman atau enggak juga, itu jadi tetap dievaluasi. Kemudian mengevaluasi juga metode pembelajaran yang saya gunakan, kemudian berdiskusi dengan teman-teman, ada masukan-masukan baru tentang metode yang lain mungkin metode yang lain, bukan hanya di metode pembelajaran berdiferensiasi Bu. Bu. Saya harap komitmen Ibu dalam menjalin hubungan baik dengan wali siswa, dengan siswanya, dengan rekan sejawatnya, untuk berkomunikasi, untuk berkolaborasi, untuk memberikan bimbingan atau pendampingan. Terus semoga tetap berjalan baik ya Bu. Terus setelah ini saya mau menanyakan Bu, setelah kita ngobrol seperti ini, kira-kira bagaimana perasaan Bu Dwi sekarang?
Alhamdulillah agak lega ini ya, tantangan-tantangan yang tadi dengan ngobrol seperti ini dapat terselesaikan, ada solusi yang kita temukan ya, ada solusi yang kita temukan, kemudian kita bisa bekerja kembali membimbing anak-anak di pembelajaran itu dengan hati yang nyaman gitu. Alhamdulillah Bu, berarti diskusi atau ngobrol kita ini dengan berbagi tadi bisa membuat Bu Dwi sedikit lebih lega gitu ya. Dan suasana hatinya juga tenang, nyaman. Jadi kalau kembali ke kelas lagi sudah bisa senyum ya Bu. Insya Allah. Sabarnya itu harus sabar. Kira-kira masih ada yang Bu Dwi mau ceritakan lagi nggak kepada saya hari ini? Saya rasa cukup itu dulu nggih Bu nggih. Alhamdulillah udah ketemu solusinya. Terima kasih atas waktunya, kita bisa ngobrol-ngobrol. Nggih, alhamdulillah. Kalau begitu sampai ketemu lagi nggih Bu. Nanti kalau ada apa-apa bisa kalian. Nggih, terima kasih. Terima kita. Assalamualaikum Bu Widya. Waalaikumsalam Bu Melinda. Alhamdulillah ya, sudah berjalan coachingnya tadi. Ya, Bu Widya, bagaimana tadi proses coaching Ibu? Bisa berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu, lancar sekali. Alhamdulillah. Mengalir. Nah, setelah melakukan observasi ini, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan Bu. Bagaimana perasaan Bu Widya setelah melakukan coaching dengan Bu Dwi? Saya merasa bahwa tadi saya telah melakukan dengan baik dalam kompetensi yang ingin saya gali Bu. Ya, baik Bu Widya. Apa saja yang sudah didapatkan Bu Widya saat coaching terkait indikator ketercapaian Bu Widya? Jadi indikator ketercapaian yang sudah saya kerjakan yaitu saya sudah melaksanakan coaching dengan alur tirta Bu. Saya sudah bisa menggali coaching untuk menemukan solusi dari permasalahannya juga. Baik, Bu Widya, boleh saya berbagi hasil pengamatan saya? Iya Bu, monggo. Ya, dari pengamatan saya tadi Bu Widya sudah melaksanakan coaching dengan baik, sudah sesuai dengan alur tirta, dan sudah sesuai dengan kompetensi yang ingin Bu Widya gali. Tadi dengan kompetensi pemilihan kalimat yang berbobot dengan sangat baik pula. Nah, sesuai dengan standar yang sudah kita rujuk, Nah, kemudian bagaimana pendapat Ibu tentang ini? Ya, pertama terima kasih Bu Melinda sudah mengapresiasi saya dengan baik. Saya senang mendengar bahwa menurut Bu Melinda tadi proses coaching ini sudah berjalan sesuai dengan alur tirta dan saya juga bisa menggali dengan menggunakan pertanyaan yang berbobot Bu, yang efektif juga. Ya, Bu Widya. Namun demikian, saya juga melihat ada aspek-aspek yang masih didapatkan lagi atau masih Bu Widya tingkatkan lagi. Misalnya, saat observasi tadi, saya perhatikan saat coaching, Ibu masih sedikit terburu-buru dalam memberi pertanyaan. Nah, seharusnya sesuai dengan standar mendengar secara aktif. Bagaimana pandangan Ibu Widya? Iya Bu, saya tadi memang merasa gimana ya, harus pengen cepet-cepet aja sih Bu untuk menjawab atau menanggapi dari coach saya tadi. Dan nanti lain waktu saya akan berlatih lagi untuk meningkatkan kemampuan saya mengendalikan emosinya itu lebih baik lagi Bu, supaya tidak terburu-buru dan lebih pelan-pelan sesuai dengan temponya saja. Iya, baik Bu Widya, bagus. Sebab salah satu mendengarkan aktif itu termasuk dalam ciri-ciri mengajukan pertanyaan yang berbobot, yaitu menggunakan kata kunci yang didapat dari yang mendengarkan. Gitu nggih Bu? Iya Bu, laras nih Bu. Ya. Dari diskusi kita, apa langkah konkret yang akan Ibu ambil untuk meningkatkan performa di area ini Bu?
Gini Bu, saya mungkin akan berencana untuk menggunakan latihan lebih intensif lagi Bu, dan dalam mendengarkan aktif, sehingga nanti saya bisa menggunakan kata kunci dari Koci untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan baik. Ya, betul, betul Bu Widya. Itu adalah langkah yang baik. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam form supervisi akademik. Terakhir, apa yang diperoleh dari proses ini, Bu? Ya, Bu. Jadi dalam proses ini saya merasa lebih memahami area di mana kompetensi saya harus dikembangkan dan ditingkatkan. Dan saya berterima kasih sekali sama Bu Melinda sudah memberikan bimbingan dan umpan balik untuk saya biar kedepannya menjadi lebih baik lagi. Baik, Bu Widya, terima kasih. Cukup sekian ya Bu Widya, kita bisa sambung lagi di lain waktu. Yeah.